Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mahasiswa semester 7 Universitas Wira Swasta Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Saya ucapkan terima kasih sudah hadir di halaman YouTube ini ya untuk pertemuan mata kuliah kita pekan ini, karena sebenarnya harusnya Sabtu ya, harusnya Sabtu malam, tapi karena digeser atau keperluan kita harusnya bertemu di Jumat malam kemarin. Kebetulan saya berhalangan hadir dan saya bisa menyampaikan materi melalui video ini. Jadi terima kasih untuk kehadirannya di video di YouTube ini. Jangan lupa sebelum saya menyampaikan materi, jangan lupa untuk mengisi absen di kolom komentar melalui akun kalian masing-masing dengan cara mengetik nama kalian, nama lengkap kalian, dan dari semester berapa universitas wira swasta. Nah, itu di komen di kolom komentar, jangan lupa. Nah, dengan kalian mengisi absen, itu saya anggap hadir untuk perkuliahan pekan ini, mata kuliah saya pekan ini, saya anggap hadir. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan hanya hadir secara absen saja. Saya harap video ini disimak agar materi yang coba saya sampaikan, materi yang hari ini, malam ini saya coba sampaikan itu bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa jadi tambahan informasi untuk kalian. Jadi saya harap untuk tetap disimak video yang akan materi video yang akan saya sampaikan ini. Ya, kemarin setelah kita sudah masuk ke modul 2 manajemen pemasaran internasional, di mana kita kemarin membahas perihal lingkungan perdagangan abad 20 sampai ke 21, kilas balik sekilas saja. Lalu yang utama kita membahas pertemuan kemarin adalah perihal trade agreement, yaitu perjanjian perdagangan, di mana di situ ada perdagangan secara preferensial dan perdagangan secara bebas. Nah, nanti bisa saya coba share untuk materi yang akan di UTS-kan. Insya Allah. Lalu kemarin kita juga sudah membahas perihal neraca pembayaran, yaitu keseimbangan neraca pembayaran, di mana di situ bisa kita lihat sehat atau tidaknya suatu negara, keuangan suatu negara, transaksi suatu negara, bisa dilihat dari ekspor impor suatu negara, bisa dilihat dalam neraca pembayaran suatu tahun transaksi keuangan. Nah, itu sudah kita bahas juga di pekan kemarin. Lalu selanjutnya untuk pekan ini kita akan masuk ke materi yang sudah kalian lihat di depan adalah perihal proteksionisme dan hambatan perdagangan. Jadi yang selalu kita ulang-ulangin dan saya tekankan lagi bahwa memang tidak mudah untuk masuk ke suatu pasar internasional. Pasti harus ada hal-hal yang harus kita perhatikan, hal-hal yang harus kita waspadai, hal-hal yang harus kita mengerti apa saja sih ruang lingkupnya manajemen pemasaran ini yang harus kita tahu. Lalu apa saja ada hambatan-hambatan atau istilah-istilah tersendiri di dalam manajemen pemasaran internasional ini ya. Nah, untuk malam ini, materi kali ini kita akan masuk ke proteksionisme dan hambatan perdagangan di dalam manajemen pemasaran internasional. Nah, apa sih proteksionisme itu? Ya, lalu menurut Keteora dan Graham dijelaskan bahwa bisnis internasional harus menghadapi kenyataan bahwa ini merupakan dunia rintangan-rintangan. Ada rintangan pajak, rintangan kuota, dan non-pajak yang dirancang untuk melindungi pasar satu negara dari gangguan perusahaan-perusahaan asing. Ya, lalu dan menurut Hadiwinata dijelaskan bahwa tujuan proteksionisme ini adalah apa? Untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan perusahaan luar negeri. Ya, jadi intinya proteksionisme ini tuh apa? Proteksionisme ini adalah suatu sikap, suatu hal yang dilakukan oleh suatu negara untuk melindungi industrinya sendiri dalam negeri ini. Dari apa? Dari pesaing-pesaing yang akan masuk ke dalam negerinya ini. Seperti itu ya. Pasti yang namanya suatu negara yang punya kebijakan punya proteksionisme sendiri untuk menjaga industri dalam negerinya mereka. Ya, lalu dan masih menurut Keteora dan Graham dijelaskan bahwa walaupun organisasi perdagangan dunia WTO telah efektif mengurangi pajak, banyak juga negara-negara yang masih terpaksa menggunakan undang-undang proteksionisme ini, yaitu untuk apa? Untuk melindungi negaranya itu. Kita lanjut ya. Lalu logika dan ilogika dalam proteksi ini, dalam proteksionisme ini.
Ya, dijelaskan bahwa ada banyak sekali alasan untuk mempertahankan larangan-larangan pemerintah atas perdagangan yang didukung oleh para pendukung proteksionisme. Tetapi pada dasarnya semua argumen bisa diklasifikasikan sebagai berikut. Jadi adanya proteksionisme ini berdasar dari argumen 11 argumen ini yang dapat diklasifikasikan menjadi 11 argumen ini. Yaitu yang pertama adalah proteksi industri yang baru berdiri, untuk memproteksi industri yang baru berdiri di negara itu. Lalu yang kedua, memproteksi pasar negara asal. Lalu yang ketiga, memproteksi kebutuhan untuk menyimpan uang di rumah. Lalu yang keempat, dorongan akumulasi modal. Yang kelima, adanya pemeliharaan standar kehidupan dan gaji. Yang keenam, perlindungan sumber-sumber alami. Yang ketujuh, industrialisasi bangsa bergaji rendah. Yang kedelapan, pemeliharaan pekerjaan dan pengurangan pengangguran. Yang kesembilan, pertahanan nasional. Yang kesepuluh, peningkatan ukuran bisnis. Dan yang kesebelas, pembalasan dan tawar-menawar. Ya, jadi adanya proteksionisme ini, di argumen-argumen proteksionisme ini dapat diklasifikasikan menjadi 11 klasifikasi ini. Ya, kita lanjut. Lalu apa saja rintangan-rintangan dalam perdagangan internasional? Ya, telah dijelaskan bahwa untuk mendorong perkembangan industri domestik ya dalam negeri dan melindungi industri yang sudah ada dalam suatu negara, pemerintah mungkin membentuk rintangan untuk perdagangan seperti pajak, kuota, boikot, rintangan moneter, rintangan non-pajak, dan rintangan pasar. Pasti kalian yang sudah semester atas nggak asing ya dengan kalimat-kalimat moneter, ya apalagi pajak, kuota, boikot sudah sangat sering kalian bahas dan sekalian ketahui seperti itu. Lalu rintangan-rintangan tersebut dibebankan pada impor dan bisnis asing. Meskipun inspirasi untuk rintangan-rintangan seperti itu mungkin bersifat ekonomi atau politik, mereka dianjurkan oleh industri lokal tidak peduli apakah rintangan-rintangan tersebut logis secara ekonomi atau tidak, kenyataan mereka tetap ada. Ya. Kita lanjut. Lalu yang tadi perintangan-rintangan perdagangan ini ya bentuknya apa? Yang pertama ada pajak. Di mana ini adalah pajak ini adalah apa? Pajak adalah ongkos yang dibebankan oleh pemerintah untuk barang-barang yang memasuki perbatasan wilayahnya. Pajak bisa digunakan untuk meningkatkan pajak peningkatan atau untuk mengurangi barang-barang impor atau untuk kedua alasan tersebut. Ya, jadi adanya pajak yang diberlakukan oleh suatu pemerintah itu apa? Itu adalah ongkos yang dibebankan oleh pemerintah untuk barang-barang yang memasuki perbatasan wilayahnya. Jadi untuk memproteksi juga ya. Jadi ketika mungkin dikenakan pajak, pemerintah itu mengenakan suatu barang, misalnya barang branded atau barang-barang yang memang itu untuk level high class, itu dikenakan pajak lebih besar. Nah itu untuk apa? Untuk melindungi atau untuk melindungi produk-produk dalam negeri juga bisa seperti itu. Jadi kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah, pajak-pajak itu untuk apa? Untuk mengurangi, intinya tujuan utamanya sebenarnya untuk mengurangi adanya impor dan untuk yang tadi ya untuk melindungi pasar-pasar barang-barang yang sudah ada di dalam negeri seperti itu. Lalu lanjutannya. Lalu yang kedua ada apa? Ada kuota. Kuota adalah satuan tertentu atau batas dolar yang diterapkan untuk jenis barang tertentu. Ya, kuota adalah satuan tertentu atau batasan dolar yang diterapkan untuk jenis barang tertentu. Ya, itu kuota. Lalu ada apa? Ada yang ketiga ada sebentar. Baik. Lalu yang ketiga ada pengekangan ekspor sukarela. Ya, pengekangan ekspor sukarela ini serupa dengan kuota, adalah pengekangan ekspor sukarela atau voluntary export restraints, yaitu atau FERS ya. Voluntary export restraints atau FERS atau persetujuan pasar yang rapi atau orderly market agreement (OMA) sangat lazim dalam tekstil, pakaian, baja, pertanian, dan otomobil. Nah, FER ini adalah sebuah persetujuan antara negara importir dan negara eksportir atas satu pembatasan pada volume ekspor. Nah, FER disebut sukarela karena negara eksportir menentukan batas-batasannya. Namun pada dasarnya dibebankan di bawah ancaman kuota dan pajak yang lebih keras yang ditentukan oleh negara importir apabila FER tidak
tidak dibentuk. Jadi memang ada sudah perjanjian kesepakatan ya pasti ya dengan negara impor dan ekspor ini dengan volume-volume yang sudah ditentukan. Ya, nah ini biasanya sangat biasa atau sangat lazim dalam ekspor impor tekstil, pakaian, baja, pertanian dan otomobil. Seperti itu. Lanjut. Lalu yang keempat ada apa? Yang keempat ada boikot dan embargo. Ya, nah boikot dan embargo ini adalah boikot pemerintah adalah pembatasan absolut terhadap pembelian dan impor barang-barang tertentu dari negara lain. Ya, lalu embargo adalah penolakan untuk melakukan penjualan ke negara tertentu. Boikot publik bisa formal ataupun informal dan barangkali disponsori oleh pemerintah atau disponsori oleh sebuah industri. Contohnya apa? Seperti Amerika Serikat menggunakan boikot dan embargo terhadap negara-negara yang memiliki pertikaian dengan Amerika Serikat. Ya, makanya kan berhubungan sekali politik, ekonomi, ketahanan militer dan lainnya ini berhubungan sekali dengan kebaikan kerjasama antara dua negara itu sangat berpengaruh dengan perekonomian ya. Nah itu di sini contohnya di boikot dan embargo ini Amerika nggak mau atau Amerika memboikot atau dan mengembargo negara-negara yang dia anggap itu dia nggak sejalan, nah seperti itu contohnya. Lalu yang kelima ada apa? Rintangan moneter. Ya, pemerintah bisa dengan efektif mengatur posisi perdagangan internasionalnya dengan berbagai bentuk pembatasan, pengendalian pertukaran pemerintah mungkin membuat pembatasan seperti untuk mempertahankan posisi neraca pembayarannya. Ya, dia pasti ya itu ya kebijakan moneter yang diambil oleh suatu pemerintahan, oleh kepemerintahan itu berbentuk pembatasan pengendalian pertukaran. Untuk apa ya? Untuk melindungi posisi neraca pembayarannya yang tadi, yang pekan kemarin, di mana neraca pembayaran ini sangat menentukan sehat atau tidaknya transaksi perekonomian keuangan suatu negara, nah gitu. Atau khususnya untuk keuntungan atau dorongan industri tertentu. Nah, 3 rintangan yang harus dipertimbangkan yaitu mata uang yang diblokir, nilai tukar diferensial, dan persyaratan persetujuan pemerintah untuk menjamin mata uang asing. Itu yang kelima. Lalu yang keenam ada apa? Ada standar-standar tersendiri ya, bahwa rintangan-rintangan non pajak dari kategori ini meliputi standar-standar untuk menjaga kesehatan, keselamatan dan kualitas produk. Terkadang standar tersebut digunakan dalam cara yang terlalu keras atau diskriminatif untuk membatasi perdagangan. Tetapi volume peraturan dalam kategori ini merupakan suatu masalah. Jadi ada standar-standar khusus tersendiri. Misalnya kalau kamu bisa mengekspor otomotif atau mengekspor tekstil dengan standar-standar kita ya, standar-standar ukuran dan lain-lainnya standar-standar kita. Dan ini juga salah satu menjadi rintangan atau hambatan masuknya kita dalam memasarkan barang kita dalam suatu negara itu ya. Itu punya karena satu negara pasti punya standar-standar khusus tersendiri. Seperti itu, ini yang keenam. Lalu rintangan yang terakhir yaitu penalti anti dumping, yaitu apa? Menurut Keteora dan Graham dijelaskan bahwa menurut sejarah, rintangan-rintangan perdagangan pajak dan non-pajak telah menghalangi perdagangan bebas. Tetapi selama bertahun-tahun, rintangan tersebut telah ditiadakan atau dikurangi lewat upaya dari GATT dan WTO. Ya, sekarang ada sebuah rintangan non-pajak yang baru, hukum anti-dumping yang muncul sebagai suatu cara untuk menjauhkan barang-barang luar negara barang-barang luar negeri dari pasar. Hukum anti-dumping dirancang untuk mencegah produsen-produsen asing menetapkan harga yang ganas. Ya, sebuah praktek yang dimana produsen asing dengan sengaja menjual produk-produknya di Amerika Serikat dengan harga yang lebih rendah daripada biaya produksi guna merusak kompetisi dan mengendalikan pasar. Ya, jadi adanya anti dumping ini, hukum anti dumping ini dirancang untuk mencegah produsen-produsen asing yang menetapkan harga itu seenaknya gitu, atau setinggi-tingginya, sewenang-wenangnya gitu. Nah ini untuk mencegah itu, makanya diadakannya penalti untuk anti dumping seperti ini. Jadi ini penalti anti dumping ini juga menjadi salah satu hambatan atau rintangan-rintangan dalam memasuki pemasaran internasional. Oke, next. Lanjut ya. Lalu apa saja sih hambatan perdagangan yang tadi rintangan-rintangannya, lalu kita masuk ke hambatan perdagangannya apa saja. Dijelaskan dalam praktek perdagangan internasional. Sekalipun banyak negara mengklaim sebagai pendukung perdagangan bebas, tetapi demi kepentingan perlindungan industri dalam negeri masing-masing, hampir semua negara menerapkan kebijakan yang membatasi masuknya produk asing ke pasar domestik.
Nah, biasanya ada dua cara. Di sini ada dua cara yang umum dilakukan suatu negara untuk membatasi aliran produk asing. Yang pertama adalah penetapan tarif pungutan impor yang lazim dikenal dengan istilah tarif barriers, hambatan tarif. Lalu yang kedua ada apa? Ada non-tarif barriers, yaitu apa? Pembatasan barang melalui peraturan-peraturan yang khusus yang dikenal dengan sebutan non-tarif barriers atau NTBS, ya. Jadi ada dua, emang utamanya dua cara yang umum, yaitu perihal tarif. Nah, hambatan di bawahnya ya bisa dilihat yang saya share ini, ada hambatan tarif dan hambatan non-tarif. Nah, tarif pada dasarnya adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh seorang importir kepada pemerintah untuk membawa masuk suatu barang ke negaranya. Simpelnya seperti itu. Lalu apa? Nah, itu hambatan secara tarif. Lah, hambatan secara non-tarif apa? Menurut Hadi Winata, bahwa proteksionisme dapat juga diberlakukan suatu negara tanpa harus menetapkan tarif terhadap produk tertentu. Mekanisme ini seringkali disebut dengan istilah non-tarif barriers. Ya, Winter mendefinisikan non-tarif barriers ini sebagai segala bentuk usaha untuk menghambat arus masuk barang ke dalam wilayah suatu negara yang tidak berkaitan dengan pungutan tarif impor. Lanjut ya. Nah, non-tarif barriers ini meliputi berbagai macam kebijakan sejak dari pelarangan, penerapan kuota, penetapan standar produksi tertentu, pemberlakuan aturan biaya cukai yang ketat hingga upaya untuk mengkaitkan produk dengan masalah kesehatan, isu lingkungan hidup. Nah, berdasarkan cara pemberlakuannya, non-tarif barriers ini dapat dibagi ke dalam dua kategori lagi, yaitu kuantitatif dan pembatasan kuantitatif dan pembatasan kualitatif. Di mana pembatasan kuantitatif itu apa? Bahwa pembatasan kuantitatif ini memfokuskan pada upaya untuk mengurangi arus masuk produk asing ke pasar dalam negeri dengan cara membatasi jumlah barang yang diperbolehkan masuk. Itu secara pembatasan secara kuantitatif. Nah, lalu pembatasan secara kualitatif ini apa? Upaya untuk membatasi arus barang dari luar negeri juga dapat dilakukan secara kualitatif dengan menerapkan aturan-aturan tertentu sehingga dengan sendirinya menghambat masuknya barang-barang yang tidak memenuhi aturan yang telah ditetapkan. Ya, seperti itu. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan ya. Kita review sekilas. Jadi kemarin sudah masuk ke trade agreement, perjanjian perdagangan, lalu juga melihat kalau untuk masuk ke perjanjian perdagangan kita juga melihat sehat atau tidaknya negara itu kita masuki barang kita bisa melihat dari neraca pembayaran ya, neraca pembayaran suatu negara dalam periode 1 tahun. Nah, terus kita masuk ke proteksionisme. Ini apa sih harus ada, kenapa sih ada proteksionisme, yaitu untuk melindungi, pasti suatu negara akan melakukan suatu proteksionisme untuk melindungi industri dalam negerinya. Lalu apa saja tadi klasifikasi argumen dalam proteksionisme ini, ada 11. Nah, utamanya masuk ke tema utama kita, materi utama kita masuk ke rintangan-rintangan apa saja sih dalam melakukan perdagangan, dalam melakukan pemasaran perdagangan internasional. Ada pajak, ada kuota, ada fairs yang tadi ya, ada pengangkangan ekspor, ada pengangkangan ekspor sukarela, lalu ada boikot dan embargo, rintangan-rintangan moneter, standar-standar khusus yang diberlakukan, dan penalti anti dumping. Lah hambatan, seringkali hambatannya juga ada hambatan tarif dan hambatan secara non tarif. Ya tadi sudah dijelaskan tarif, hambatan tarif itu simpelnya apa saja ya, intinya yang diberlakukan adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan. Nah, hambatan non tarif atau non-barriers ini tuh apa? Secara pembatasan secara kuantitatif dan kualitatif. Mungkin sih kayaknya materi malam ini bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan, insya Allah kita akan lanjutkan di pekan selanjutnya. Ketika kita selesaikan modul 2 ini, baru nanti kita melakukan UTS ya. Kita ada ujian tengah semester. Ya, untuk kelompok-kelompok yang belum maju, yang kemarin baru satu kelompok yang maju, dan itu sudah ada penilaian tersendiri untuk nilai tambahan nilai UTS dan nanti nilai akhir mata kuliah ini. Untuk yang belum maju, kelompok yang belum maju, saya harap tetap saya tunggu. Saya harap komunikasinya kapan ingin mempresentasikan materi-materi yang sudah saya bagi
sesuai kelompok dan sesuai silabus ya. Mungkin demikian sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, thanks for attention. Untuk materi malam ini proteksionisme dan hak rintangan dan hambatan-hambatan masuknya pemasaran untuk masuk ke dalam memasarkan perdagangan internasional. Sekian untuk malam ini. Terima kasih untuk sudah disimak video ini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.